tema saya memang untuk hari ini ya, di sore ini menjelang malam adalah sukacita memberitakan Injil. Nah, jadi waktu saya doakan, saya merenungkan apa kira-kira yang terbaik untuk kita sebagai saya percaya di sini Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah luar biasa dari saya. Orang-orang yang sudah hebat ya. Orang yang pelayanannya mungkin sudah lebih dari saya. Saya menghargai, saya menghormati yang saya masih muda, tetapi saya percaya firman Tuhan untuk setiap orang yang muda sampai yang usia yang tidak ditentukan ya. Tetapi tidak panjang waktu saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bersyukur di usia saya muda. Masih SMA, saya sudah berdiri di 1.000 orang siswa dan guru untuk memberitakan Injil. Waktu itu usia saya masih 18 tahun. Saya mau kelas 3 SMA dan saya berdiri di sekian 1.000 orang. Saya memberitakan Injil dan satu harapan yang sangat besar bahwa di sekolah di mana saya dididik ya, saya bisa diberi kesempatan karena saya dapat siswa teladan dan juga saya dapat juga waktu itu adalah juara satu umum di sekolah itu. Jadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata. Waktu itu saya ingat banget bagaimana supaya anak-anak di generasi muda waktu itu adalah juga bisa menjadi berkat memberitakan Injil. Karena saya tahu Bapak Ibu tidak semua orang berani beritakan Injil. Tetapi adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus meresponi dan siap untuk memberitakan Injil. Mari kita mengawali untuk renungan kita di Markus 16 ayat yang ke-15 dikatakan, saya akan baca buat kita semua Bapak Ibu. Markus 16 ayat 15 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua ciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini adalah suatu perintah kepada kita, pergilah, artinya tidak hanya duduk saja, bukan hanya kita di gereja saja, tetapi kita harus ada tindakan, ada action untuk kita memberitakan Injil. Ini bukan perintah manusia, tapi adalah perintah Tuhan sebagai kita orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika kita mengerti apa itu perintah Tuhan adalah beritakan Injil. Itu satu perintah dari sekian dari kejadian sampai wahyu. Tuhan terus ada perintahnya tentang Injil. Ada di dalam Injil itu ada kasih, ada pengampunan, ada pemulihan, ada keselamatan, ada kesembuhan. Di dalam itu dicakup menjadi satu Injil untuk kita memberitakan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal tentang keselamatan. Nah, kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu? Bagaimana kita di gereja mendorong, memberikan semangat kepada jemaat kita atau kepada orang lain? Kita akan beritakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Injil itu bukan seperti hanya kita bilang, apakah kau sudah terima Yesus? Apakah engkau sudah mengenal Yesus? Bukan. Tetapi melalui perkataan kita bahwa kesaksian hidup kita, sama seperti kita ketika sembuh. Siapa yang sembuhkan kita? Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kesaksian, itu adalah juga Injil. Itu kita sudah memberitakan Injil. Nah, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu adalah, apakah kita ada semangat sukacita untuk beritakan Injil? Karena banyak orang tidak meresponi tentang berita Injil. Ada banyak kadang gereja juga tidak meresponi berita Injil. Karena mungkin udah banyak jemaat, udah cukup ya. Udah kami nyaman di gereja atau nyaman di rumah, nyaman sudah hanya aku menikmati keselamatan, aku menikmati kebaikan Tuhan, udah cukup, tidak perlu orang lain. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu kesedihan bagi Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan kita, pergilah, beritakanlah Injil kepada siapa? Keluarga kita, ya, dan juga tetangga kita, dan siapa lagi? Kepada semua orang, kemana kita pergi. Kalau saya, Bapak Ibu pergi, kalau saya udah pulang dari gereja, saya ketemu pengamen, saya bilang Tuhan Yesus memberkati, Tuhan baik. Dan selalu saya beritakan, ada selalu kata-kata seperti mereka ketika saya senyum dan saya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan pernah takut memberitakan siapa itu Yesus.
Tapi kenapa ada banyak orang takut? Karena merasa tidak siap untuk memberitakan sukacita Injil itu. Tapi bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan siap untuk memberitakan, saya percaya ada kuasa, ada power yang diberikan Tuhan untuk kita berkata-kata sederhana saja. Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus udah memberikan kamu kehidupan. Atau kata Tuhan dulu sebelum dia mungkin supaya dia merasa tidak asing. Tetapi ketika kita mungkin bisa juga Tuhan Yesus memberikan kita hikmat. Ya, Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk membawa mereka bahwa ada banyak kebaikan. Saya masih ingat waktu saya di Papua, karena kami harus pada waktu itu memberitakan tentang Injil. Saya memberitakan yang bahasa sederhana. Saya dekatin, saya sampaikan, Yesus mengasihimu. Tidak ada, walaupun suami atau istri atau anak yang lebih mengasihi kita dari selain Yesus. Nah, hal-hal yang seperti kecil, tetapi ada suatu sukacita. Jadi ketika saya memberitakan itu kepada mereka, ada sukacita yang tidak ternilai, yang tidak bisa kita dapatkan dengan dibeli dengan uang, tidak bisa kita dapatkan dengan dibelikan dengan apa? Dengan segala harta yang ada sama kita. Tapi pada saat kita memberitakan Injil dengan sukacita, orang lain mendengar, mereka diselamatkan, mereka juga mengalami keselamatan. Maka malaikat-malaikat di surga, mereka bersorak-sorai. Apakah hanya mereka yang bersorak-sorai, malaikat? Hanya Tuhan yang bersorai? Tidak. Ada sukacita yang meluap-luap di dalam hati kita yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Nah, itulah makanya Tuhan memberitakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ada sukacita berlimpah, kita sembuh, kita sehat. Tadi Bapak Ibu karena saya banyak jadwal, saya agak lemah tubuh beberapa hari ini. Tapi kemarin saya juga sampaikan firman ada kesembuhan. Ternyata benar, ketika sukacita firman Tuhan kita sampaikan, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kuasa yang tidak ternilai, yang tidak kita bisa dapatkan di dalam dunia ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga Paulus. Ketika Paulus, kita tahu, Bapak Ibu tahu kisah Paulus. Tetapi ketika dia mencintai Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari semuanya, cintanya melekat kepada Tuhan. Apa dikatakan Paulus? Semuanya kutinggalkan. Kita tahu Paulus orang pintar, orang yang cerdas, sebagai ahli Taurat. Tetapi ketika dia mengenal siapa itu Yesus Kristus, dia katakan ternyata bahwa Paulus tidak ada apa-apanya. Dan dia mau katakan, I surrender all. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Kalau kita baca di kisah para rasul 20 ayat 22 dikatakan, sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia nggak tahu ketika dia pergi beritakan Injil. Tetapi satu hal yang dia yakin adalah, ada Tuhan yang menyertai Paulus dalam memberitakan Injil. Makanya Paulus dia bersuka cita, di balik ada banyak tantangan, persoalan, dan juga ada banyak hal yang tidak dia tahu. Tapi satu hal dia ada di dalam hatinya adalah bahwa sukacita memberitakan Injil itu tidak ternilai dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat prinsip paradigma kita tentang Injil, kalau kita tahu, pasti kita selalu akan terdorong semangat untuk kita sukacita memberitakan Injil. Kalau kita tidak beritakan Injil atau berkata-kata tentang siapa firman Tuhan, ada sesuatu hal yang hilang dari diri kita. Tetapi pada waktu kita malam, siang, pagi, kita mendekat sama Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk terus beritakan Injil, maka ada sesuatu power, ada sesuatu api kemuliaan Tuhan turun atas kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mengerti beritakan Injil itu? Karena banyak orang hanya tahu firman Injil. Tapi untuk beritakan pergi, itu banyak orang tidak mau. Kenapa? Karena merasa ada ketakutan. Ada merasa nanti apa yang terjadi, udah dipikirkan dulu. Tetapi Paulus berkata, apapun yang terjadi di Yerusalem, yang penting dia taat kepada firman Tuhan. Dia pergi dan dia dengan sukacita beritakan Injil. Apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan sempurna bagi Paulus waktu dia pergi dengan sukacita memberitakan Injil. Karena dia tahu ada Tuhan di mendahulinya. Maka setiap langkahnya diatur oleh Tuhan.
Hidup kita juga diatur oleh Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tidak akhir-akhir ini Bapak Ibu kita tahu media-media sudah memberitakan Injil. Semua udah mulai terbongkar kebenaran. Siapa itu Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi yang tersembunyi ya untuk memberitakan ya, atau kita takut untuk memberitakan Yesus karena kebenaran sudah mulai diungkapkan. Dan saya percaya untuk tahun-tahun ke depannya bahwa berita tentang Injil itu akan semakin bercahaya, akan semakin lebih lagi jelas, dan semua orang akan berlutut dan semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Apa dikatakan oleh Paulus? Yang dikatakan gini, Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai. Percaya Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Amin. Saya masih ingat ketika saya ke salah satu pulau di Kalimantan. Waktu itu kami pergi naik perahu, ya, namanya itu Klotok kalau di Kalimantan. Saya nggak tahu ada orang Kalimantan di sini ya. Jadi kami pergi harus melewati Sungai Kapuas itu selama 3 hari 2 malam untuk ke pulau tempat di mana kami akan beritakan Injil. Karena di satu pulau ini belum sungguh-sungguh belum ada satu orang pun yang mendengar tentang Injil. Nah, ketika kami pergi ke sana dengan sukacita, karena kami ada sukacita yang berlimpah, kami nggak ada rasa ketakutan. Jadi ketika kami berangkat sampai di sana, kami tahu dan kami dengar bahwa pulau itu adalah sangat menyeramkan ya, katanya seperti ini nih. Tapi kami percaya ada kuasa penyertaan Tuhan bagi kami. Kami ada 5 orang, masih anak-anak muda semua, tidak ada yang masih waktu itu usia kami adalah usianya 25 tahun pada waktu itu. Nah, kami masuk ke sana, kami dapat serangan kuasa kegelapan, dan kami nggak bisa tidur, tapi kami terus berdoa. Kami katakan kepada Tuhan, Tuhan, pulau harus diselamatkan. Nah, pertama yang tidak suka dengan kami adalah kepala sukunya. Kepala sukunya bilang, Tuhanmu lebih hebat atau kami yang lebih hebat yang kami sembah. Tetapi pada waktu kami ke sana, kami katakan gini kepada kepala suku itu. Kami mau katakan bahwa Yesus yang kami sembah adalah lebih berkuasa daripada Bapa. Pada waktu dia sakit, dia bilang, oke, kalau saya sembuh, saya percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Bapak Ibu, kami di situ berdoa minta kuasa Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi? Bapak itu sembuh. Dan seluruh satu pulau itu, mereka menerima Yesus Kristus. Dan saat ini teman saya yang ada di sana pelayanan. Dan kami melihat, dan kami pulang, kami udah habis makanan. Ya, ke perjalanan karena 3 hari 2 malam habis makanan. Kami harus nggak ada minuman, habis. Kami harus minum air kapuas. Tahu Bapak Ibu air kapuas dengan warnanya yang bikin coklat, yang tidak bersih, tapi kami bisa minum itu. Kami bilang, Tuhan, ini air coklat. Kami percaya air coklat ini menjadi air bersih di dalam tubuh kami. Kami waktu minum rasanya seperti pasir, seperti kita kalau lihat tanah liat, rasanya seperti itu. Tapi kami bilang ini adalah cappuccino yang enak kami minum. Dalam perjalanan itu kami pergi dan kami tidak ada makanan lagi, tapi kami udah lapar. Kami cari di mana kami ingin singgah di satu pulau itu, tapi kami tidak dapat tempat itu. Tapi kami bilang gini, kalau sukacita kami beritakan Injil ke pulau itu, kami percaya kami akan tiba di tempat dengan sukacita. Pada waktunya kami tiba, kami nggak lapar, kami juga tertawa bersama-sama. Kami bilang, benarlah firman Tuhan. Ketika kita bersukacita beritakan Injil, penyertaan Tuhan, ya, dan juga Tuhan membuktikan kuasanya nyata bagi kami satu tim. Bapak dari situ saya perhatikan kami ke pulau, dan ke pulau saya harus naik. Karena saya harus naik perahu kecil, hanya bisa 2 orang. Saya pagi-pagi harus pergi beritakan Injil ke satu pulau. Pulau itu di mana kami harus beritakan dan sampai dengan basah. Sampai saya di situ, saya atau ganti basuh. Dan saya harus beritakan Injil dengan satu kampung itu. Dan banyak mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa dalam diri saya untuk memberitakan. Kalau tidak ada sukacita, tidak ada daya tarik kita untuk beritakan Injil, Bapak Ibu tidak akan ada sesuatu kuasa yang kita alami. Tetapi itulah yang saya bisa nikmati selama 4 tahun. Ketika saya masih usia 25 sampai 27 waktu itu, kami ke pulau-pulau. Kami memberitakan ke beberapa. Jadi semua Kalimantan kami udah jalani. Beberapa Kalimantan semua. Karena apa? Karena antusiasnya kami untuk beritakan Injil itu. Ada sukacita. Itulah yang dikatakan Paulus.
Ya, apapun kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi satu hal, Paulus punya iman. Dia tahu bahwa Tuhan sudah mendahulunya. Kami percaya juga Tuhan sudah mendahului kami untuk memberitakan Injil. Dan sampai sekarang ini juga ada beberapa hal yang terus kami tidak gemetar. Kami katakan bahwa Injil itu adalah satu kekuatan kami. Kami percaya pernah mengalami di suatu waktu di P6, saya sangat bangga sekali juga dengan Pastor Sabtu juga teman saya di sana waktu di P6. Tapi kami beritakan Injil dengan suatu kekuatan, walaupun ada di sana terjadi apa-apa, tapi satu hal yang kami tahu adalah hikmat yang Tuhan beri bagi kami tetap untuk beritakan Injil. Nah, oleh karena itu apa kata pesan Paulus? Ada 3 hal yang ingin saya perlu kita renungkan. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita? Yang ada 3 hal. Yang pertama, apakah kita bersedia mengikuti kehendak Allah meskipun tidak tahu hasilnya? Apakah kita siap hari ini untuk kita beritakan Injil walaupun kita belum melihat hasilnya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti memperhitungkan jerih lidah kita di dalam memberitakan Injil. Tapi yang Tuhan mau adalah respon kita, kesediaan kita, kesiapan kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak, kita nggak bisa, ya nggak bisa kita lari dari kenyataan, masalah, tantangan. Tapi itu kan kita hadapi. Tetapi Tuhan bilang, Roh Kudus ada akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus memberitakan Injil. Jadi Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mau melakukan kehendaknya, perintahnya, untuk kita tetap bersuka cita untuk beritakan Injil. Bapak Ibu, saya tahu untuk kita memberitakan Injil ini dalam bersuka cita itu sulit memang. Tetapi orang yang mengalaminya, udah pernah mengalaminya, pasti akan ada hal yang bisa kita luapkan adalah ada sukacita yang sungguh-sungguh tidak bisa kita ungkapkan. Karena saya udah alami sendiri. Makanya saya bisa bawa tema ini. Kenapa? Karena pada waktu ada tantangan persoalan apapun, pasti ada sukacita di balik tantangan itu yang tidak ternilai. Pada saat kita satu jiwa diselamatkan, pasti kita pulang lihat, aduh happy-nya luar biasa. Kalau nggak bisa kita bilang apa, happy-nya luar biasa. Ya, bukan hanya malaikat, tapi kita juga diberkati dengan ketika kita memberitakan jiwa. Tapi yang dikatakan adalah apakah kita mau mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa lebih peka terhadap suara Roh Kudus, ya. Jadi lebih peka dengan suara Roh Kudus. Nah, kadang kita banyak nggak peka dengan suara Roh Kudus. Tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita lebih kontinu hubungan kita, terhubung dengan Tuhan. Supaya kita peka apa yang Roh Kudus mau dari kita Bapak Ibu untuk kita beritakan Injil. Supaya apa? Supaya kita semua yang ada di tempat ini, semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang sudah diberikan api ya penginjilan. Tapi kembali ke kita, apakah kita mau respon? Apakah kita mau dipakai? Itu yang menjadi persoalannya. Tetapi terimalah ya kuasa Roh Kudus supaya kita bersuka cita memberitakan Injil, supaya kita pergi karena masih banyak orang-orang yang masih terluka. Ya, masih banyak orang-orang yang belum mendengar keselamatan, masih banyak orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, masih banyak orang-orang yang perlu keselamatan. Nah, tetapi pertanyaannya buat kita, siapapun kita, baik saya juga, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk terus memberikan kita api penginjilan itu supaya kita bersuka cita. Yang ketiga, apakah ada risiko yang kita hindari ketika padahal kita takut? Apakah ada bagian dari rencana Allah yang untuk kita? Ya tentu. Setiap kita yang ada, yang lahir ke dunia, ada rencana Tuhan. Hanya tidak semua orang mau meresponi rencana Tuhan. Tapi bagi setiap orang yang meresponi rencana Tuhan, maka dia akan terima kuasa, power dari Tuhan untuk berani memberitakan Injil. Saat ini siapapun kita, mari kita berani memberitakan Injil karena ada kuasa dari Roh Kudus untuk kita membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa. Bapak Ibu, mari terus jaga api, terus beritakan Injil dengan sukacita, apapun itu tantangan, apapun itu persoalan, ya, tetaplah beritakan Injil dengan sukacita. Tetapi yakin dan percaya, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa, ada berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya. Dengan singkat renungan yang hamba sampaikan, Roh Kudus akan terus memperjelas buat kami bahwa sukacita menyampaikan firman-Mu adalah suatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang dan dengan harta kami.
tapi sukacita itu berasal dari Tuhan. Berikan kami api penginjilan itu, berikan kami sukacita, berikan kami keberanian, berikan kami Tuhan untuk terus Tuhan memberitakan, tidak berhenti dengan membawa Injil dan juga damai sejahtera. Terima kasih, berkati semua angkatan 6162 ini Bapak, lawatan Tuhan dinyatakan. Biarlah mereka terus Tuhan berani, dan mereka Tuhan menikmati kesembuhan, lawatan Tuhan, kebaikan, dan mereka diberkati, tidak berlimpah-limpah. Kami yakin hari ini ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, yang diberkati Tuhan, yang akan siap untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin.